Baik, kesempatan ini kita akan bahas judul tema kita, hijrah ya bersama Ramadan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tentang masalah Ramadan ya, di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan program-program untuk kalian di bulan Ramadan ini sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita juga sama. Di Ramadan mereka juga puasa dan program-program umumnya agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Apa makna takwa? Takwa itu maksudnya patuh kepada Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan, kerjakan, wajib atau sunnah. Apa yang Allah larang, haram atau makruh, ditinggalkan. Nah, itu takwa. Dan tingkat takwa ini makin bagus kita dalam menerima dan mengaplikasikan perintah Allah, wajib ataupun sunnah, dan juga jauh sekali dalam melanggar larangan-larangan agama yang haram, juga yang makruh pun tidak dikerjakan, maka makin tinggi level ketakwaannya. Dan perbedaan dasar antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak dilihat dari sukunya, negaranya, materinya, tapi dari ketakwaannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Renungi baik-baik bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau tiba Ramadan selalu mengingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita akan fokus bahas tentang masalah berhijrah dengan Ramadan. Hijrah ini teman-teman punya dua makna. Ulama sebutkan dua makna. Makna yang pertama adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Kalau seorang muslim berada di satu lokasi, satu negara, satu kota, satu desa, satu lingkungan, mereka nggak bisa ibadah, mereka wajib pindah. Seperti kasus teman-teman kita dulu, para muhajirin, sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, penduduk Mekah yang di Mekah nggak bisa ibadah. Nggak bisa ibadah. 13 tahun umat Islam di Mekah, yang masuk Islam itu totalnya semua ya, sekitar 153 orang. 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah, 83 hijrah ke Ethiopia. Disiksa, keluar di sana dipukul, di sini dicela, nggak bisa ibadah. Itu makna yang pertama, pindah dari negara kafir ke negara Islam. Ini disepakati oleh para ulama. Pendapat yang kedua adalah, atau makna yang kedua dari hijrah, itu hijrah dari keadaan yang terpuruk dari sisi agama, jauh dari agama, lalu kemudian mendekat ke dalam agama. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya nggak puasa jadi puasa, yang tadinya belum bisa ngaji jadi mengaji. Jadi lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada agama. Ini juga makna hijrah. Coba dari definisi ini teman-teman sekalian, kita akan lihat kira-kira apa yang Allah janjikan kalau kita hijrah. Kita bicara makna yang kedua, yaitu pindah dari apa yang Allah haramkan kepada ketaatan, dari sesuatu yang dilarang kepada sesuatu yang baik ya, seperti itu. Nah ini teman-teman sekalian, Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Tapi sebelumnya kita coba buka surah An-Nisa dulu ya, surah nomor 4 ayat 100. Allah bilang, berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. An-Nisa 100 ini artinya, siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan di muka bumi dua janjinya, muragaman katsiran wa sa'a. Apa itu muragaman? Ulama menjelaskan, makna muragaman adalah keluasan, kelapangan. Wa sa'a adalah rezeki. Bisa bermakna tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Subhanallah, Allah sudah sebutkan di sini. Ya An-Nisa ayat 100, siapa yang hijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya kelapangan, keluasan, rezeki yang banyak. Ini umumnya pendapat ulama seperti itu ya. Lalu Allah bilang, dan siapa yang keluar dari rumahnya, niat hijrah di jalan Allah, dia ingin berubah, kemudian datang kematian padanya, maka telah dicatat pahala untuknya. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Baik, jadi ini makna hijrah dan juga apa yang didapatkan kalau orang hijrah. Tentu banyak pendapat ulama tentang masalah ini ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia pindah dari negara non-muslim ke negara Islam, maka dia akan menemukan orang yang seagama sama dia, yang tahu mana halal dan mana haram, sehingga dia lebih gampang untuk mencari yang halal daripada yang haram misalnya ya. Dia akan lebih mudah untuk ibadah, dia akan temukan banyak masjid ya, dia akan temukan banyak komunitas pengajian misalnya, dia akan temukan Al-Quran mudah untuk dikumandangkan, dibaca misalnya ya. Ada pendapat yang sangat menarik yang perlu kita singgung di dalam masalah bagaimana orang kalau pindah
dari satu keadaan buruk kepada keadaan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Contoh misal, kita bicara tadi makna yang kedua misalnya dari maksiat, dari pelanggaran agama kepada ketaatan kepada Allah, kepada ketaatan agama gitu kan. Maka ini orang tidak sadari, ataupun dia sadar dia sedang berbuat dosa. Nah, sadar nggak kita teman-teman sekalian, dosa yang kita lakukan itu sebab utama daripada terhambatnya rezeki, daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang tidak pernah selesai. Dengarkan baik-baik. Kata Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah statement yang menarik sekali untuk dibahas. Beliau bilang yang aneh adalah ada orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Maka kata Ali, istighfar dan kembali kepada Allah. Karena sumber semua permasalahan teman-teman punya masalah apapun, garis bawahi, masalahnya dosa. Selesai, itu saja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman hadapi masalah apapun, maka langsung introspeksi diri. Yang paling pertama, astagfirullah, mungkin saya punya dosa. Saya tahu kisah, ada seseorang Masya Allah di Indonesia, di Jakarta ini ada seorang hafidh Quran. Beliau Masya Allah sering jadi imam dan bagus suaranya. Pada saat dia jadi imam, satu waktu ada hafalan dia yang terluputkan gitu. Dia lupa, dia coba ulangin, kok berat benar gini, terlupa lagi gitu. Dia muhasabah, introspeksi diri, ada apa sebenarnya? Ada masalah apa nih? Ini pasti ada masalah nih, kok bisa hafalan saya tiba-tiba hilang? Maka dia sampai, karena dia introspeksi diri, dia tidak temukan ada kesalahan dalam dirinya. Dia tanya istrinya, ada pelanggaran agama nggak yang kamu lakukan? Enggak ada. Tanya anak-anaknya, kalian ada buat dosa nggak ini? Kok bisa hafalan ayah ini hilang? Gitu. Nggak ada. Dia terus sampai terakhir ada pertanyaan sederhana, dia tanya istrinya, sebentar saya mau tanya, dalam berapa hari ini kamu ada ubah bumbu masak nggak? Dia tanya istri, bumbu masak ada nggak? Kata istrinya, iya ada. Dilihatkanlah bumbu tertentu, kata dia, coba kamu ubah kembali ke bumbu yang awal, yang jelas-jelas ada label halalnya aja. Diganti sama dia, ini cerita dia nyata. Tiba-tiba dia bilang hafalan saya kembali semua. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa. Pernah dengar kisah Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau pernah belajar sama gurunya namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' ini ulama besar. Ini rumahnya Imam Syafi'i, ini rumahnya Imam Waqi'. Antara rumah Imam Syafi'i sama rumah Imam Waqi' ada pasar. Ada pasar. Imam Syafi'i setiap kali ke rumah Imam Waqi' melewatin pasar itu dan dikasih hafalan selalu lupa. Maka beliau sebutkan dalam syair yang masyhur. Beliau mengatakan, syaqautu ila waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' bilang sama saya, tinggalkan dosa-dosa. Imam Syafi'i bingung, dosa apa? Dia dari rumah ke rumahnya gurunya, cuma lewatin pasar. Waktu sholat tinggal mampir ke masjid, itu aja kerjanya. Jadi bisa dikatakan tertutup sekali pintu-pintu dosa gitu. Lalu dia mengatakan, tapi dia sampaikan, wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' menyuruh aku meninggalkan dosa, wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia memberitahukan kepada kami bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta li'asi. Cahaya Allah tidak akan diberikan kepada para pelaku maksiat. Imam Syafi'i yang tadinya biasa lewat depan pasar, sekarang ubah jalannya dari belakang pasar, nggak lewatin di situ lagi. Yang tadinya mungkin ada pelanggaran agama, transaksi haram segala macam, dia putar dari belakang. Kata Imam Syafi'i, setelah saya ikuti nasihatnya Imam Waqi', kalau saya pegang buku, saya tutup sebelahnya. Kalau saya buka, saya hafal semua langsung. Sebagian ulama salaf teman-teman sekalian, itu menjadikan bahan introspeksi diri mereka. Kalau mereka jalan kesentuh batu, keselio, istighfar langsung. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada apa nih? Kok bisa keselio? Ada di antara mereka kalau lewat di satu tempat kecium bau busuk, bau sampah, bau astagfirullah, ada apa? Begitu. Jadi introspeksi dirinya selalu ke masalah sumber masalah, yaitu dosa. Tidak ada sumber lain dalam hidup kita yang buat masalah kecuali dosa. Percaya itu teman-teman sekalian. Nah, saya kasih contoh rasional supaya teman-teman faham. Sekarang orang yang masih membuka pintu-pintu dosa dan tidak mau hijrah ke jalan Allah, tidak mau menjadi orang yang lebih patuh, bahasa kita soleh atau lebih soleha. Anda kalau buka pintu dosa, ibaratnya Anda berada di satu ruangan. Ini supaya mudah difahami. Satu kamar, dindingnya jebol, udara dingin masuk. Teman-teman punya dua cara untuk aman dari udara dingin itu. Punya dua cara untuk aman dari udara dingin itu. Yang pertama, bisa tapi kurang efektif. Apa itu? Teman-teman ambil selimut, tidur pakai selimut. Amankah ini? Sementara. Kenapa? Karena udara dingin masih masuk. Bahkan di tembok yang jebol itu bisa masuk serangga bersama udara itu kan. Ini ibaratnya orang yang mau hijrah
tapi dia setengah-setengah. Dia cuma selimuti dirinya saja, tapi lingkungannya tetap aja seperti itu. Nah, cara efektif bagaimana? Cara paling efektif adalah, teman-teman sekalian, kita tutup tembok itu. Ambil batu bata, bawa semen, tutup. Setelah ditutup, anginnya nggak masuk, serangga nggak masuk. Teman-teman biar nggak pakai selimut tidur, aman. Nah, jadi harus ditutup itu sumber masalahnya. Ya. Tutup tuh pergaulan yang salah, tutup itu dosa-dosa, karena memang ini sumber masalah kita. Itu yang Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi. Sungguh mengherankan seseorang bisa binasa, keselamatan bersama dia. Lalu orang bertanya, apa yang Anda maksudkan keselamatan? Istighfar. Maksudnya adalah sumber masalah kalian adalah dosa. Beliau juga mengatakan, tidaklah seorang hamba, masih Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk istighfar, mohon maaf dan kembali ke jalan Allah, hijrah menjadi orang yang lebih patuh, ya kemudian Allah ingin menyiksanya. Maksudnya tidak mungkin ada orang yang mengatakan astagfirullah lalu Allah sengaja memang mau siksa dia. Allah izinkan dia ucapkan itu karena Allah mau dia jadi baik. Luqman Hakim pernah berwasiat kepada anaknya. Beliau mengatakan, wahai anakku, Allah memiliki waktu yang tidak ditolak di saat itu seorang hamba kalau memohon. Kayak misalnya sepertiga malam antara azan dan iqamah. Teman-teman lagi puasa begini, sepanjang dari pagi tadi sampai azan maghrib nanti, itu semua doa kita mustajab, ya, diijabah. Kata Luqman Al-Hakim, sesungguhnya Allah itu punya waktu-waktu yang mustajab, diterima doa. Nah, kalau kau dapat waktu itu, kata Luqman Hakim pada anaknya, gunakan untuk istighfar. Nah, Nabi SAW mengingatkan, wahai sekalian manusia, taubat dan istighfarlah kepada Allah, karena aku sendiri bertobat dan istighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Iblis, pemimpin syaitan yang suka menyesatkan manusia, dan dia ingin kita semua celaka bersama dia. Karena waktu Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, dia tidak mau, Allah laknat dia dan akan diancam masuk ke neraka. Maka dia tidak ingin masuk sendiri, dia ingin kita masuk semua bersama dia. Dan pintunya satu, dosa. Maka masih terbuka sekali, ya, pelanggaran-pelanggaran agama, dan berarti masih dekat sekali dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih dikuasai oleh syaitan. Ya. Ingat teman-teman sekalian, tidak ada yang bisa mengubah diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan memang begitu, Allah Subhanahu Wa Taala juga turunkan Al-Quran hanya menyampaikan, tidak ada paksaan. Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min, wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, tapi orang yang semua ada konsekuensinya. Yang beriman akan dapat kenikmatan iman, akan dapat balasan, dan orang yang kafir akan mendapatkan hukuman, atau orang bermaksiat akan dapat hukuman. Qatadah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh kalian. Semua sumber penyakit, sumber permasalahan sudah diceritakan dalam Al-Quran, dan juga disampaikan obatnya. Sumber masalahnya apa? Obatnya apa? Penyakit kalian adalah dosa, dan obat penyembuhnya adalah istighfar. Istighfar maksudnya kembali kepada Allah, pindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Apa yang membuat kita tidak mau berubah menjadi orang yang lebih soleh dan soleh? Apa yang membuat kita tidak mau melakukannya? Kenapa? Orang yang taat itu baik, gitu kan? Agama ini teman-teman memerintahkan yang baik-baik saja. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, baik-baik semua. Kenapa nggak mau dikerjakan? Dan yang dilarang oleh agama semuanya buruk. Bohong, nipu, gunjing, ya, fitnah, mukul, mencuri, semua tidak baik-baik. Pertanyaan sederhana, kenapa Anda nggak mau jadi orang baik? Kenapa nggak mau jadi orang yang agamis? Bahasa kita orang soleh dan soleh. Kenapa? Pernah diadakan eksperimen di Amerika, dan Anda bisa tulis di YouTube eksperimen hijab, ya. Ada satu wanita jalan dari satu jalan di Amerika itu menuju ke jalan yang lainnya, tidak berhijab. Sepanjang jalan itu penuh laki-laki yang ganggu dia, yang mau memerkosa ada, yang mau ngajak kencan ada, yang ganggu dia saja ada, pokoknya ganggu. Wanita yang sama di waktu yang berbeda, tapi di jalan yang sama pakai hijab. Kemudian jalan, sepanjang jalan gak ada yang ganggu. Subhanallah, hikmah Allah SWT. Ada seorang anak muda mau masuk Islam di Inggris, tapi dia masih ragu mau masuk Islam. Dia bertemu sama temannya yang sudah mu'allaf 1 tahun yang lalu. Dia bilang, saya masuk Islam, tapi saya ingin ketemu sama guru kamu, untuk supaya saya tanya dulu nih, apa yang jadi beban saya. Kata temannya, baik ya mu'allafin, silakan. Datanglah satu masjid, ada satu syekhnya lagi isi pengajian, kalau kita kiai atau ustaz. Terus kemudian yang mu'allaf 1 tahun ini, 1 tahun yang lalu bilang, syekh ini teman saya mau masuk Islam, tapi dia punya pertanyaan. Lalu kemudian berkata syekhnya, apa pertanyaan kamu? Silahkan. Dia bilang, saya ingin tanya, kenapa kalian melarang wanita kalian salaman sama laki-laki?
Teman saya muslim ini bilang, dia boleh salaman tapi tidak sama semua orang gitu. Salamannya sama suaminya, sama kakaknya, sama mahramnya lah. Kenapa kalian, kata orang ini yang mau Islam, kenapa kalian suruh wanita kalian pakai hijab? Kenapa? Kenapa nggak seperti wanita kami mau pakai nggak pakai terserah? Ya. Kata syekhnya, baik, saya jawab. Kalau yang pertama saya ingin tanya, kau warga negara mana? Dia bilang saya Inggris. Kata syekhnya, siapa ratu kamu di sini? Dia bilang Elizabeth. Kata syekhnya, kau bisa salaman sama Elizabeth? Dia bilang nggak bisa. Kata syekhnya, kenapa? Karena Elizabeth ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya, ketahuilah semua muslimah ratu. Nggak boleh sembarangan orang salaman sama dia kecuali yang diizinkan. Terjawab. Yang kedua, syekhnya keluarkan, kenapa perempuan disuruh pakai hijab? Syekhnya keluarkan 2 permen, dua-dua berbungkus ya, tapi yang satu dibuka bungkusnya, yang satu dibiarin, digeletakin di lantai masjid. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kamu pilih? Dia bilang yang masih terbungkus. Kata syekhnya, kenapa? Kan yang sudah terbuka enak, tinggal dia makan saja. Dia bilang tidak, karena itu lebih steril, tertutup. Kata syekhnya, begitulah wanita muslimah. Yang boleh buka dia hanya suaminya, nggak boleh sembarangan. Jadi Islam, teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama ini, agama Islam ini, untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dan kesempurnaan mereka. Suruh pakai hijab bukan nyiksa, supaya tidak diganggu orang ya. Yang boleh menikmati dia hanya yang halal. Bahkan dalam Islam kalau sudah balik saja, tidak boleh tubuhnya semua dilihat oleh ayah kandungnya pun tidak boleh. Kalau masih kecil mungkin. Yang boleh cuma suaminya 1 orang saja, untuk menjaga kemuliaan dia sebenarnya, kan gitu. Kita lihat rukun Islam misalnya teman-teman. Selain syahadat, kita sudah tahu syahadat, sholat 5 waktu. Kalau ada teman-teman, mudah-mudahan tidak ada, tapi yang masih terbebani dengan sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu itu teman-teman absensi, absen kepada Allah. Orang sholat itu absen kepada Allah. Doa, sholat itu doa, mohon, kan gitu. Enak benar itu, melapor sama Sang Pencipta langit dan bumi. Mau apa saja sampaikan, dijadikan waktu khusus mustajab, diterima antara azan dan iqamah. Berdoa apa saja diterima. Kata Nabi SAW, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Tinggal sampaikan, sembuhkan penyakit, mudahkan rezeki, panjangkan umur, apa saja ya, bisa minta kepada Allah SWT. Karena Nabi SAW bilang, mintalah segala sesuatu dari Tuhan kepada Tuhan kalian, walaupun ya tali sendal kalian. Kita kadang-kadang jadikan Allah ini nomor 30. Kalau sakit, dokter ini, dokter itu, dokter ini, dokter itu. Nanti kalau sudah mentok dokter nggak bisa, baru sholat malam. Ini kan aneh ini. Kenapa nggak sebelum ke dokter berdoa dulu? Makanya Islam perintahkan kita sebelum aktivitas berdoa kan, sebelum makan, sebelum pakai baju, sebelum masuk kamar mandi, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, kan begitu. Sebelum biologis halal, ini kan semua berdoa dulu. Setelahnya kita memuji Allah supaya kita libatkan Allah di situ. Kalau kita hubungkan ini dengan Ramadan, teman-teman sekalian, ini momentum terbaik untuk Anda mencapai tingkat ketakwaan terbaik. Ini saatnya berubah. Kalau Ramadan tidak mengubah kita, teman-teman sekalian, lalu kapan kita mau berubah? Kapan kita mau menjadi orang lebih baik dari sebelumnya? Sementara orang yang lebih dekat dengan Allah berarti lebih banyak peluang mendapatkan rezeki. Orang soleh dan soleh itu mesti lebih patuh mengerjakan perintah. Dan Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Ramadan mengajarkan untuk itu. Satu dunia semua orang sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, iftaradallahu atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Datang pada Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyama. Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa. Fihi tuftahu abwabul jannah. Di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa fihi tughlaqu abwabul jahim. Dan pada saat itu ditutup semua pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan diikat semua, dibelenggu syaitan-syaitan yang jahat. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Penutupan hadisnya kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikan bulan Ramadan, nggak bisa jadi lebih baik dari sebelumnya bulan Ramadan, maka akan terharamkan dari semua kebaikan. Sudah tahu belum teman-teman, awal diperintahkan disyariatkan bulan Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Di tahun itulah diperintahkan dan disyariatkan perang Badr. Jadi sahabat itu sambil perang sambil lagi puasa. Coba. Kita hanya dari rumah ke tempat kerja doang. Sekarang AC di mana-mana. Apa yang membuat kita ya jadi masalah? Madinah ke Badr itu jaraknya 183 km. Jauh banget. Kalau zaman dulu orang naik kuda mungkin bisa setengah hari. Jalan kaki capek banget. Banyak sahabat yang jalan kaki pada saat lagi puasa. Panas lagi cuacanya. Tapi tidak membuat mereka merasa malas gitu. Ya kan? Jadi tidak ada alasan. Ramadan orang semua ramai-ramai sholat. Kalau tidak sholat sekarang lalu kapan mau sholat? Begitu juga dengan zakat. Rukun Islam yang ketiga. Zakat itu harta dari orang yang kaya dengan 2 syarat. Dia punya haul, masa setahun harta dia disimpan atau diinvestasikan, dan ada nisab, kadar minimalnya 85 gram emas. Kalau mencapai kadar minimal
dan sampai 1 tahun dikeluarkan 2,5%, diberikan kepada orang miskin. Ini setahun sekali bagi yang mampu untuk mensucikan hartanya. Gak ada yang berat, karena 2,5% saja. Cuma perlu teman-teman bedakan, kalau zakat itu pensucian harta ya. Jadi dalam 1 tahun kalau ada pendapatan Anda yang tidak tahu halal atau tidak, maka zakat membersihkan. Makanya setahun sekali. Kalau sedekah dianjurkan setiap hari, ini untuk memperbanyak harta, itu bedanya. Zakat pensucian harta, sedekah untuk memperbanyak harta. Baik, kita pindah ke puasa Ramadan yang sekarang teman-teman lakukan. Mungkin ada yang tadi beban 1 bulan. Kita punya 12 bulan dalam 1 tahun, kan gitu. 11 bulan selain Ramadan, teman-teman bebas makan, minum, kan gitu. Kita tidak bicara puasa sunnah. Puasa sunnah itu kan bagi siapa yang mau ya, kita bicara wajibnya. Kalau ada orang tidak puasa Senin Kamis, tidak puasa Iyamul Bid, tidak puasa hari Arafah, tidak puasa hari Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram misalnya, dia tidak puasa semua itu. Oke, tidak berdosa, karena kan sunnah. Tetapi kita jangan lupa, dalam seharian itu kita banyak sarapan, makan siang, makan malam. Yang masuk ini panas, dingin, asam, manis, kan semuanya. Ini kalau badan kita mesin, rusakin. Tapi itu memang kita biasa begitu. Sekarang Allah berikan kita Ramadan, selain memang dia untuk ibadah, ya, juga ini adalah masa kesehatan. Ini terapi kesehatan, ini servisnya sekarang ini. Makan kurma, Nabi SAW dikatakan dalam riwayat yang sahih, beliau kalau buka puasa dengan kurma yang basah, beberapa kurma basah, berapa butir? 2-3 butir. Kalau beliau tidak temukan, beliau ambil kurma kering. Kalau beliau tidak dapatkan, baru beliau ambil beberapa teguk air. Kemudian lalu sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib, perut kita sudah tidak kaget lagi, baru kita makan. Gitu kan? Ini terapi kesehatan luar biasa. Makanya teman-teman pas Idul Fitri bertamu, berkunjung di rumah keluarga, makan 1 piring ketupat sudah kenyang, karena ususnya sudah bagus lagi tuh. Kalau ibarat mobil habis diservis, injak gasnya sedikit udah kencang mobilnya, remnya juga udah bagus. Itu kalau Ramadan begitu. Jadi jangan jadi beban. Ramadan itu nikmat banget itu. Andai saja teman-teman ada orang mati sekarang, dikasih kesempatan hidup ya, lalu disuruh pilih, kamu boleh pilih 1 hari untuk kamu hidup lalu kamu mati lagi, dia akan pilih Ramadan. Dia akan pilih Ramadan, karena ini mulia sekali, hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Jadi kan, itu puasa. Jadi jangan jadi beban, ini servis. Rukun Islam yang kelima, haji. Ini sekali seumur hidup, bagi yang mampu lagi. Coba renungi riwayat ini. Ada satu sahabat, orang Arab Badui, datang di masa Nabi SAW, dia belum kenal Nabi. Jadi dia datang ke masjid, dia tanya, siapa di antara kalian bernama Muhammad? Waktu itu Nabi Muhammad SAW lagi duduk santai dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya. Orang ini bilang, saya ingin tanya, wahai Muhammad, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Tapi masih duduk santai Nabi ini. Bahasa dalam hadis itu muttaqi. Muttaqi itu siku diletakkan di tanah, terus kakinya melonjor gitu. Lagi ngobrol santai dengan sahabat. Nabi mesti jawab santai. Yang tinggikan langit Allah. Baik, saya mau tanya lagi, hai Muhammad, siapa yang menghamparkan bumi sampai bisa begini, bisa dibangunin atasnya, bisa diambil hasilnya, bisa ditanam siapa? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Lalu ditanya lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, siapa yang menancapkan gunung-gunung yang banyak ini semua? Itu siapa yang tancapin? Siapa yang tinggi, pendek, ada gunung berapi, ada gunung batu dan seterusnya. Maka kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini mengucapkan kata-kata yang tadinya Nabi duduk santai jadi duduk serius. Dia bilang begini, hai Muhammad, ini orang belum muslim ya, sekarang belum muslim, dia mau masuk Islam tapi dia ingin bertanya ini. Dia bilang, hai Muhammad, saya akan tanya kamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang mendatarkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, apakah Allah mengutus engkau kepada kami? Ini pertanyaannya. Maka Nabi SAW waktu santai langsung duduk serius. Lalu beliau mengatakan, iya. Orang ini betul-betul nanya, kok bener Nabi gak ini? Gitu loh, seakan-akan bahasa langsungnya kan. Tapi dia ingin Nabi jawab serius nih. Atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung, apakah Allah mengutus anda kepada kami? Maka Nabi SAW duduk serius lalu mengatakan, iya. Orang ini tanya lagi, saya tanya lagi, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Rukun Islam ini kita bahas. Perintahkan sholat 5 waktu? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Dia tanya lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan hartanya diberikan kepada orang miskin kami, zakat? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Jadi ini semua atas nama Allah nih. Kamu kalau salah, sumpah atas nama Allah nih, seakan-akan begitu. Nabi bilang, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah. Jadi saya sumpah nih, saya juga minta kamu jawab sumpah itu. Atas nama Allah meninggikan langit, menghamparkan bumi dan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kami agar kami puasa 1 bulan Ramadan penuh?
Kata Nabi SAW, iya. Orangnya bilang lagi, saya tanya lagi, hai Muhammad atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup ke rumah Allah, Baitullah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang ini bilang, kalau saya lakukan itu, saya sholat 5 waktu, saya zakat kalau saya jadi orang kaya dan mampu, saya puasa Ramadan, saya haji sekali seumur hidup, apa yang saya dapat? Kata Nabi Muhammad SAW, kau masuk surga. Orang itu bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Lalu orang itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan nambah dan kurangi. Artinya saya akan fokus kerjakan ini saja. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam ini mudah teman-teman. Kalau antum belum bisa yang sunnah, yang wajib saja. Wajib cuma rukun Islam tadi. Sholat 5 waktu, 10 menit per sholat. Zakat kalaupun antum punya kemampuan, 1 tahun sekali. Puasa Ramadan setahun sekali. Haji sekali seumur hidup, selesai. Antum meninggal bisa masuk surga, gitu kan? Memang sudah begitu perintah dalam agama. Kalau kita sholat sunnah, puasa sunnah, tambah dengan sedekah, umrah, pelengkap haji, maka itu semua hanya akan menambah jadi nilai bonus buat kita. Nilai bonus. Karena kata Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat itu baik, maka selamat dia. Kalau itu buruk, maka rugilah dia. Lalu kata Nabi SAW, kalau sholatnya ada kurang yang wajibnya, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, cari sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada dilengkapkan ke sholat wajibnya. Karena kata Nabi SAW, itu berlaku pada ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti sedekah harian, membantu kekurangan zakat, ya. Puasa sunnah, membantu kekurangan Ramadan. Mungkin ada yang kurang ikhlas atau yang sejenisnya. Umrah, membantu menyempurnakan haji. Begitu. Jadi yang sunnah ini pelengkap. Tapi yang wajib-wajib ini saja yang kita fokus, ya. Yang wajib-wajib ini yang kita fokus, ya. Abu Al-Minhal berkata, tidaklah seseorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih ia cintai daripada istighfar dan kembali kepada Allah. Dan kata Nabi SAW, ya, semua anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amal. Kata Nabi SAW, ini yang tinggal bersama dia. Ini yang selama ini kita malas-malas mau ibadah, mau jadi orang baik. Ini justru yang temani kita. Kata Abu Minhal, tidak ada seseorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih dia cintai daripada istighfarnya, daripada mohon ampun dan kembali kepada Allah. Ya tentu maksudnya adalah hijrah. Teman-teman, dalam masalah hijrah ini jangan main-main, ya, jangan setengah-setengah. Ada orang mau hijrah tapi setengah-setengah, masih buat dosa, juga masih menjadi orang baik, setengah-setengah. Kenapa setengah-setengah? Kenapa gak sekaligus jadi orang baik sekalian? Oh, nanti teman saya olok-olok, Ustaz. Jangan pernah peduli dengan perkataan orang. Pujian orang sama cacian orang hanya sepanjang lidahnya. Karena yang akan tanggung jawab kita sendiri. Kan gitu. Orang yang cerdas, semua yang sampai kepada dia walaupun dari anak kecil, tetap kita jadikan sebagai peringatan. Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar. Mana istighfar? Mohon maaf kepada Allah. Ini kembali kepada Allah. Tadi yang kita bahaskan sebenarnya hijrah, ya. Di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis kalian, karena kalian tidak tahu kapan, ya, ampunan itu akan turun. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, fikiranku pernah terpaku pada satu permasalahan yang sangat sulit bagiku. Lalu aku pun beristighfar kepada Allah 1000 kali. Duduk sampai astagfirullah terus, sampai dadaku kutemukan lapang dan masalah yang sulit terpecahkan. Maka aku kadang-kadang berada di pasar, di masjid, ya, sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku untuk zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lama menikah. Semua orang-orang yang sebaya dengan saya dikaruniai anak, saya belum dikasih anak. Apa saran Anda? Kata Nabi SAW, mana kamu dari 2 hal yang dengannya Allah akan berikan kamu rezeki apa yang kau inginkan? Kata orang itu, apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, sedekah dan istighfar. Ya, dan ini yang kita harapkan, ya, karena kalau Ramadan mengubah kita, maka kita sangat baik tentunya. Kalau Ramadan tidak mengubah kita, atau kita tidak menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk berubah, maka kita tidak akan berubah lagi yang lainnya, di waktu lainnya. Karena ini momentum yang paling tepat. Ya. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبنا الله ونعم الوكيل